Ya, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya di channel saya Kuda. Nah, sekarang kita akan melakukan pembiakan dengan cara pembiakan vegetatif, yaitu dengan cara stek. Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya untuk stek tanaman sancang ya. Nah, di sini udah ada, kita lihat ada indukannya, yaitu indukan tanaman sancang. Nah, alat apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana caranya, dan seperti apa tanaman hasil stek sancang yang sudah jadi, kita lihat video selanjutnya. Nah, yang pertama bahan yang akan kita gunakan adalah ini. Yang pertama kita lihat ya. Nah, ini ada bibit tanaman sancang. Nah, tanaman apa saja yang memang bisa di stek? Banyak ya, banyak jenis tanaman, terutama untuk jenis-jenis tanaman hias ya. Salah satunya ini sancang yang memang biasanya kita gunakan untuk bahan bonsai ya. Nah, jenis lainnya bisa anting putri ataupun misalnya bougainville, ataupun jenis-jenis tanaman yang memang mempunyai batang yang keras ya, yang memang biasanya kita bisa gunakan untuk stek. Nah, selanjutnya di sini ada bahan lain, adalah ada polybag. Kita gunakan di sini polybag ya. Polybag ukuran 5 kali 15 cm, atau kalau misalnya kalian tidak ada polybag, bisa gunakan wadah atau tempat lain, bisa menggunakan aqua gelas ataupun wadah-wadah yang lain yang memang bisa kita gunakan untuk wadah media tanam. Nah, selanjutnya bahan media tanamnya di sini kita lihat. Nah, sini udah saya campur antara tanah, sekam dan arang sekam ya. Jadi fungsi dari sekam dan arang sekam ini adalah sebagai penyeimbang dari tanah tersebut, sehingga tanah tersebut ketika memang kita gunakan tidak terlalu padat ya. Jadi perbandingannya 1:1:1. Nah, untuk alat yang digunakan, kita gunakan alat adalah yang pertama ada ini gunting stek ya. Gunting stek yang memang kita bisa gunakan untuk nanti memotong dari indukan tanaman sancang tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada cutter. Nah, ini cutter di sini fungsinya adalah sebagai ketika nanti setelah hasil stek di bagian bawahnya biasanya suka tidak terlalu rapi. Nah, kita rapihkan hasil potongan dari stek itu dengan menggunakan cutter agar memang nanti akar yang memang tumbuh bisa lebih maksimal ya. Untuk caranya kita lihat video selanjutnya. Oke, langkah pertama pada saat kita akan melakukan stek adalah kita masukkan dulu media tanam ke polybag atau wadah lain ya, yang memang bisa kita gunakan ya, dari tanah yang memang tadi kita sudah siapkan ya. Media tanamnya bisa berupa tanah ya. Di sini kita gunakan adalah tanah dengan sekam dan arang sekam ya, yang memang mudah-mudahan nanti hasilnya bisa bagus ya. Nah, kita masukkan beberapa polybag yang akan kita siapkan untuk sebagai wadah tempat hasil dari stek tersebut. Nah, biasanya untuk stek ini sendiri ya, untuk pembiakan vegetatif, selain stek kita bisa lakukan adalah untuk perbanyakan tanaman, yaitu dengan cara cangkok ya. Dengan cara cangkok, dengan cara grafting atau merunduk, ataupun cara-cara lain banyak ya. Adapun cara yang lainnya itu dengan cara lebih modern, itu dengan cara teknik kultur jaringan. Nah, di sini cara kita yang menggunakan adalah bibit sancang ya, jadi cukup dengan cara stek saja ya. Untuk cara-cara yang lain nanti kita coba untuk buat videonya ya, misalnya dengan cara cangkok ataupun grafting ya. Nah, seperti yang kita tahu sekarang sudah mulai musim hujan ya, untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, terutama wilayah Karawang ya. Jadi
kita lakukan dengan cara stek karena memang sudah masuk musim hujan. Kenapa kita lakukan pada saat musim hujan ketika memang melakukan stek? Ini berkaitan dengan yang pertama suhu ya, suhu yang ada di lingkungannya jadi biasanya lebih rendah, artinya tingkat penguapan dari hasil stek itu sendiri lebih rendah sehingga tingkat dari hirupnya juga akan lebih tinggi ya. Seperti yang kita tahu pada musim hujan itu kan suhu udaranya lebih dingin ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita menyimpan hasil stek ini di luar, nah ini keuntungan kita juga ya. Jadi kita nggak terlalu sering untuk menyiram ya. Jadi kita dibantu oleh hujan untuk menyiram. Nah, seperti yang kita tahu air hujan itu sendiri mengandung beberapa unsur, salah satunya unsur nitrogen ya. Nah, itu yang memang bagus untuk pertumbuhan hasil stek sehingga keberhasilan dari stek itu sendiri bisa tinggi ya. Nah, kita siapkan satu lagi, kita siapkan 5 pohon ya, 5 polybag untuk kita tanam. Nah, jadi memang untuk stek ini dianjurkan kita laksanakan pada musim hujan ya, karena tingkat keberhasilannya untuk musim hujan itu untuk stek biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan musim-musim yang lain. Nah, ini langkah pertama sudah selesai kita laksanakan untuk penyiapan media tanam di dalam polybag. Tahap kedua adalah yaitu kita di sini sudah siapkan bahan dari tanaman sancang itu sendiri ya. Di sini kita lihat ada batang sancang ya. Nah, di sini kurang lebih saya sarankan untuk panjang batangnya itu sendiri yaitu 1 jengkal atau kurang lebih 15 cm ya. Nah, di sini kita langsung potong saja 1 jengkal. Ini untuk batang yang pertama ya. Nah, di sini karena memang daunnya tidak terlalu banyak, jadi kita potong bagian batangnya aja yang memang agar mengurangi penguapan ya. Nah, ini sudah cukup seperti ini. Nah, selanjutnya tadi motongnya dengan menggunakan gunting stek. Selanjutnya alat yang digunakan adalah menggunakan cutter untuk bagian ujungnya itu kita runcingkan. Nah, jadi logikanya bagian akarnya akan lebih banyak dibandingkan kita hanya memotongnya dengan cara datar seperti ini ya. Artinya permukaan batang yang nantinya sebagai tumbuhnya akar itu akan banyak. Nah, ini contoh batang yang pertama. Jadi kita sudah potong kurang lebih 1 jengkal atau 15 cm. Setelah itu langsung kita buat lubang tanam di polybag itu sendiri ya. Usahakan jangan ditekan ya, karena nanti di sebagian bawah ini akan rusak ya. Nah, ketika rusak itu kemungkinan tumbuhnya akar akan kecil. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan kurang lebih 5 cm, setelah itu kita padatkan bagian polybag itu sendiri, tanahnya itu ya. Jadi agar ketika kita siram atau ketika nanti terkena hujan ya, dia tidak akan robah ya, tidak akan robah batangnya sehingga tidak akan stres ketika muncul akar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita potong lagi ya. Yang kedua 1 jengkal juga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini batang yang kedua, banyak daunnya dan banyak batangnya ya. Kita potong dulu batang-batang yang memang tumbuh sebelumnya. Kita potong, jadi jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena mengurangi dari penguapan ya. Karena memang penguapannya itu kecil, jadi itu untuk pertumbuhannya bisa lebih merangsang ke pertumbuhan akar. Seperti itu. Nah, bagian ujungnya ini masih datar ya. Kita runcingkan dengan menggunakan cutter ya, dan dirapikan. Jadi agar nanti di bagian bawahnya kita harapkan akarnya akan tumbuh dengan banyak ketika kita runcingkan. Nah, selanjutnya kita buat lubang tanam lagi di sini seperti itu, kurang lebih
5 cm ya. Nah, setelah itu kita padatkan medianya agar nanti tidak robah atau tidak bergeser terkena hujan atau ketika kita siram ya. Ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, nah ini cukup untuk bahan ini cukup untuk 3 ya, untuk 3 batang. Kita potong lagi seperti ini. Nah ini kalau di bagian pucuknya karena memang batangnya kecil, jadi kita tidak gunakan. Nah ini sampai batang 3 saja. Nah ini kita sisakan hanya segini aja, 1 daun aja ya, jadi jangan terlalu banyak daun agar penguapan atau respirasinya sedikit. Nah, selanjutnya kita bersihkan seperti ini ya. Selanjutnya buat lubang tanam, lalu dipadatkan ya. Dan selanjutnya ini yang keempat, kita siapkan juga 1 jengkal ya. Ini ada batang yang masih kecil, kita buang aja, kurang lebih 1 jengkal seperti ini. Ini karena memang hanya sedikit daunnya, jadi kita pangkas sedikit aja. Setelah itu ini sudah runcing, tinggal dirapikan aja bagian bawahnya agar nanti akarnya bisa tumbuh lebih optimal. Nah, ini batang yang ketiga ya, yang keempat untuk sancang kita sendiri. Yang keempat dan yang terakhir kita potong lagi 1 jengkal. Nah, di sini masih ada beberapa batang ya, batang kecil dan daun, kita buang aja. Jadi jangan terlalu banyak daun dan batang. Selanjutnya kita runcingkan lagi untuk agar nanti permukaan akarnya kita harapkan bisa lebih banyak dibandingkan hanya kita didatarkan ya untuk permukaan bawahnya. Selanjutnya kita buat lubang tanam lagi. Terus setelah itu kita padatkan, tambah lagi tanahnya ya, agar nanti ini tidak berubah seperti ini. Nah, sudah selesai ya, sudah selesai untuk cara stek tanaman. Di sini kita gunakan adalah bahannya adalah tanaman sancang ya. Nah, bagaimana hasilnya? Mari kita review hasil stek yang sebelumnya. Nah, ini tanaman yang ini ya, kita lihat ya. Nah, kita review hasil stek yang kita lakukan sebelumnya ya. Ini kurang lebih sudah 1 bulan. Nah, di sini memang kita gunakan polybagnya lebih besar ya, karena memang waktu itu tersedianya yang besar. Nah, di sini ada 6 batang tanaman sancang yang kita stek. Dan semua di sini hidup semua ya, tumbuh semua untuk 6 batang tersebut. Nah, kita lihat, kita review akarnya ya, bagian akar. Kita lihat di sini akarnya sudah tembus keluar ya, sudah tembus keluar. Artinya berarti ini perakarannya sudah cukup bagus ya, cukup bagus, sehingga memang ini sudah menembus ke polybagnya. Dan di sini kita lihat juga bagian daunnya sudah timbul ya, ini sudah siap untuk dipindah tanamkan ke masing-masing 1 polybag ya. Nah, kita lihat review akarnya itu seperti apa sih, kita lihat ya. Nah, ini usahakan akar yang ini yang sudah ada jangan sampai rusak ya, agar nanti si tanamannya tidak terlalu stres ketika kita tanamkan ya. Kita buka seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk bagian akarnya dari, nah kita lihat di sini sudah
sangat lebat sekali ya, sudah banyak sekali. Untuk sancang ini sendiri memang sangat mudah ketika kita perbanyak dengan cara stek ya. Nah, ini kita coba bongkar untuk bagian akarnya ya, sudah seperti apa akarnya, panjangnya segimana, dan kita nanti tahu ya. Nah, di sini ini kita gunakan juga sama ya untuk panjang batang yang kita gunakan untuk stek sendiri kurang lebih 15 cm. Tapi di sini kita lihat variasi ya, variatif ukuran dari batang itu sendiri, ada yang agak besar, ada yang sampai yang kecil seperti ini. Nah, ini sama-sama hidup ya untuk kita perbanyak dengan cara stek. Wow, lihat ya, besar atau banyak sekali akarnya ya. Kita lihat. Nah, ini di sini sudah dapat satu kita, kurang lebih seperti ini ya akarnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sangat sehat, sangat subur sekali ya tanaman ini. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Nah, ini yang kedua ya. Selanjutnya kita lihat yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ya. Wah, sudah daunnya pun sudah lumayan cukup banyak ya. Nah, ini yang keempat. Ini kecil tapi hidup ya, tuh akarnya juga cukup banyak ya. Yang keempat. Nah, ini yang tadi saya bicarakan ya. Ini juga sama, saya runcingkan di bagian batang bawahnya yang akan nanti kita tanamkan ke tanah. Nah, ini di sini akarnya lumayan cukup banyak ketika kita runcingkan bagian ujungnya ini ya. Nah, selanjutnya yang ke harus hati-hati ya. Ini yang kelima, dan yang terakhir ini yang keenam. Ini yang karena memang batang utamanya atau pada saat kita stek batangnya besar, ini akarnya sangat banyak sekali ya. Nah, ini hasil dari stek 1 bulan yang lalu. Nah, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup ya. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun ada yang memang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Mari kita dukung channel lokal Indonesia, petani lokal Indonesia, agar petani di Indonesia lebih sejahtera. Salam petani sejahtera. Cek